pada saat saya ditangkap, saya diborgol 3 pasang borgol di tangan, kaki juga dirantai. Lalu ya saya mendengar azan dan ada anggota polisi yang angkat tangan kepada komandannya, dan sholat dulu. Hati saya tersentuh, ini polisi yang saya kafirkan, tapi berusaha sholat di awal waktu. Sementara saya sholat. Semasa Bapak menjabat itu sudah berapa kali aksi, Pak, yang Bapak sudah desain? Mari bedakan antara aksi perang, peperangan, dengan aksi teror. Yang saya ajarkan adalah perang. Dikala mereka berada di tempat konflik, maka yang mereka belajar adalah perang. Mereka menghadapi di lapangan pasukan bersenjata, bukan mentargetkan warga sipil. Ketika mereka pulang, mereka tidak boleh menggunakan pengetahuan tersebut, kecuali sudah diumumkan perang. Celakanya, ada seorang yang bernama Osama bin Laden, yang kemudian pada tahun 98 atau 99, mengeluarkan fatwa, boleh membunuh warga sipil Amerika dan sekutunya di mana saja. Akibat dari fatwa tersebut, maka sebagian dari anggota Jamaah Islamiyah yang sudah sempat berlatih di Afghanistan ataupun di Filipina, lalu mereka terpengaruh dan setuju dengan fatwa tersebut, lalu mereka lah yang kemudian melakukan aksi-aksi terhadap warga sipil. Nah, kalau ditanya seberapa banyak operasi saya lakukan, saya bilang banyak operasi saya lakukan, tetapi ke pasukan bersenjata di waktu pertempuran. Aksi teror itu tidak pernah saya ajarkan. Kenapa? Karena dilarang dalam Islam. Di medan pertempuran, ya, Islam mengajarkan tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua renta, orang yang tidak bersenjata, orang yang berlindung di tempat rumah ibadah, ya, dan macam-macam lagi larangan-larangan. Aturannya memang sudah diajarkan Nabi ketika dalam sudah diajarkan Nabi, ketika sudah diajarkan Islam untuk tidak boleh melakukan tersebut. Tetapi mereka malah membunuh wanita dan anak-anak, orang tua renta, orang tidak bersenjata di tempat bukan tempat perang. Di tempat perang saja kita dilarang, apalagi yang bukan tempat perang. Disitulah dia letak kesalahan. Ya, jadi kalau soal kemudian mereka kemudian menggunakan pengetahuan perang melakukan aksi teror, itu kesalahan mereka. Ya, makanya saya merasa menyesal sekali dikala kemudian saya dengar ada di antara murid saya yang kemudian terlibat dalam aksi terorisme, dan saya merasa saya harus hentikan. Ya, salah satu yang mendorong kuat untuk saya kemudian berbalik karena saya melihat mereka sudah sembarangan. Mereka sudah menyalahgunakan pengetahuan, mereka sudah menyalahgunakan kemahiran, dan mereka sudah melanggar ya ajaran Islam. Padahal mereka mengatasnamakan Islam. Aksi bom di Bali mereka sebut jihad. Itu kan mengatas nama Islam. Padahal secara syariat tidak benar. Begitu. Aksi-aksi yang lain juga. Itu semua tidak benar. Begitu. Makanya saya merisikokan diri saya yang kemudian menghadapi mereka untuk menghentikan, jangan sampai terjadi lagi, jangan sampai terjadi lagi. Karena apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Ya. Nah, bukan berarti kelompok Jamaah Islam yang dulu saya berada itu benar, tidak. Ya, saya juga sekarang menyadari dan saya sudah keluar dari kelompok Jamaah Islamnya, dan saya menyatakan bahwa kelompok Jamaah Islamnya adalah ancaman negara Indonesia. Itu harus dihentikan, ya. Nah, mereka harus berhenti. Kalau tidak mau ditangkap, berhentilah. Ya, Indonesia adalah negara Darussalam. Indonesia adalah negara aman, damai. Ya, kita tidak butuh ya, untuk membentuk negara lain selain dari NKRI. Memang benar, saya 6 tahun di Afghanistan. Memang benar, ya, saya melatih ya, di Afghanistan banyak murid-murid saya. Bukan hanya dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, ya, Filipina, dari Kashmir, Pakistan, Yaman, itu pernah mereka menjadi murid saya. Tetapi, ya, perlu dipahami, ya, saya belajar Islam berdasarkan pendapat-pendapat ulama yang benar, yaitu pendapat ulama yang 4 yang kita yakini. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Mereka semua
para ulama tersebut, di dalam kitab mereka itu ada bab yang judulnya Babul Jihad, bab tentang jihad. Di situ para ulama yang mengajarkan apa yang disebut oleh Islam, apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam praktek pelaksanaan jihad. Begitu. Dan saya melihat sendiri ya di Afghanistan. Saat itu para mujahidin Afghanistan tidak mentargetkan warga sipil. Saya melihat sendiri di Filipina ya, yaitu dari kelompok MILF, Moro Islamic Liberation Front, yang dipimpin oleh Ustadz Salaman Hashim, yang sekarang dipimpin oleh Haji Murad. Ya, mereka menghadapi pasukan bersenjata, yaitu tentara pemerintah. Di situ saya melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Tetapi ya ketika kemudian saya membaca atau saya disodorkan fatwanya Usama bin Laden pada tahun 99, itu saya menolak fatwa tersebut. Ya, malangnya atau celakanya sebagian anggota JI setuju. Jadi di dalam tubuh Jamaah Islamiyah ada yang setuju dengan seruan Usama bin Laden dan ada yang tidak setuju dengan seruan Usama bin Laden. Nah, dikala mereka melaksanakan seruan Usama bin Laden, bagi saya dan teman-teman yang tidak setuju, apakah mungkin ya melaporkan ke kepolisian? Dalam sisi yang lain, kami anggap polisi sebagai musuh, pemerintah adalah musuh. Maka hanya tinggal ngelus dada dan nasihati, berhentilah, itu tidak benar, jangan buat lagi. Ya, namun mereka tetap terus melakukan dari perampokan di Malaysia, bom gereja tahun 2000, bom mobil rumah duta besar Filipina di Jakarta, kemudian bom Bali tahun 2002. Polisi kemudian menuding Jamaah Islamiyah lah di balik aksi bom Bali. Semua para pimpinannya kemudian ditangkap untuk diperiksa dalam rangka mengejar pelaku bom Bali tersebut. Nah, salah satunya saya ditangkap. Ya, polisi kemudian pada saat penangkapan kita mendengar di berita ada kejadian baku tembak, ya ada yang terbunuh, begitu. Itu karena mereka melawan. Karena mereka punya prinsip lebih baik mati daripada ditangkap. Dulu saya ajarkan seperti itu. Nah, pada saat saya ditangkap, saya sudah berusaha ya melawan. 6 polisi yang menodong senjata ke saya bilang diam, jangan bergerak, ya. Tetapi kemudian saya malah maju ingin merampas senjata tersebut dengan harapan ya mereka menembak saya karena merasa terancam, ya. Tetapi Allah takdirkan lain, yaitu saya tertangkap hidup-hidup. Saat itu saya merasa menyesal sekali kenapa saya tidak mati pada saya sudah berusaha. Kenapa Allah tidak biarkan saya mati pada saya sudah berusaha melawan, ya. Jadi di sini ya ada penggolakan batin saya. Saya tidak setuju aksi bomnya ya pikiran Osama bin Laden. Kenapa saya ditangkap? Di satu sisi, ya saya sudah berusaha mati, tapi kenapa saya tidak mati? Padahal saya sudah berusaha merampas senjata polisi, dan disinilah yang kemudian saya temukan. Ya, pertama adalah harus yakin segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Ya, jadi saya tertangkap hidup, berarti Allah sudah takdirkan saya ditangkap hidup. Yang kedua, ya ada ayat Al-Quran bunyinya, wattaqu, takutlah, fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, bahwa siksaan Allah ya tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja di antara kalian. Lihat, ya mereka yang melakukan aksi bom telah berbuat zalim. Kenapa? Mereka meyakini ya aksi bom di bom Bali itu sebagai jihad, padahal itu bukan jihad. Ketika mereka telah berbuat zalim, Allah murka, Tuhan murka, makanya mereka ditangkap. Ya begitu. Dan mereka mendapat kesusahan. Terus kenapa saya? Saya kan tidak terlibat. Rupanya bukan hanya mereka saja yang akan mendapat kesusahan, tapi ada punya hubungan. Mungkin di hadapan kepolisian, secara delik saya tidak terlibat. Tetapi di hadapan Allah SWT, yang melakukan itu murid-murid saya. Pasti ada ilmu saya yang dipakai mereka. Walaupun saya tidak terlibat langsung, tapi ada ilmu saya yang mereka pakai melakukan aksi tersebut. Makanya Allah pun memberikan saya kesusahan yang sama. Jadi itu saya berpikir bahwa karena Allah murkalah, maka kemudian Jamaah Islamiyah kemudian menjadi terungkap, anggota JI ditangkap, para pimpinan semua ditangkap, mendapatkan kesusahan-kesusahan, begitulah. Berarti ada sesuatu yang Allah inginkan dari saya. Ya, dikala dulunya sebelum ditangkap, saya berusaha menasihati mereka jangan buat lagi. Sudah cukup berhenti.
tetapi mereka tidak mau berhenti dan terus melakukan itu. Barangkali sekarang lewat polisi, bersama polisi, niat saya untuk menghentikan bisa diakomodasi, begitu, bisa dilakukan bersama. Padahal dulu saya memusuhi polisi. Saya menganggap polisi sebagai kafir, begitu. Nah, ini ada satu hal yang membuka pikiran saya. Ya, dikala kemudian pada saat saya ditangkap, saya diborgol 3 pasang borgol di tangan, kaki juga dirantai. Lalu ya saya mendengar azan dan ada anggota polisi yang angkat tangan kepada komandannya dan sholat dulu. Hati saya tersentuh. Ya, hati saya tersentuh, ini polisi yang saya kafirkan, tapi berusaha sholat di awal waktu. Sementara saya sholatnya tidak di awal waktu. Lalu pada hari berikutnya, ya, ketika kemudian nasi bungkus diberikan, ya kami semua makan, ada anggota polisi tidak makan. Lalu saya tanya, kenapa tidak makan? Mereka bilang, kami puasa Senin Kamis, begitu. Hati saya tersentuh. Ya, ini polisi yang saya kafirkan ini puasa Senin Kamis selain daripada puasa Ramadan. Sementara saya cuma puasa bulan Ramadan. Ya, sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih baik? Ya, polisi ini kah atau saya? Kemudian saya berpikir, ada something wrong dalam masalah pengkafiran. Sehingga saya belajar lagi dalam masalah soal mengkafirkan muslim yang lain. Itu yang membuat pikiran saya terbuka. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada perintah langsung untuk, maksud perintah direct untuk menegakkan negara Islam. Tidak sama seperti kita menegakkan sholat. Itu ada perintah langsung, begitu. Jadi inilah ya yang kemudian saya memilih. Ya, ternyata pengetahuan saya masih kurang. Dengan saya baca, ya bahwa saya membenarkan para alim ulama kita, founder pada saat merdekanya Indonesia, memutuskan Indonesia tidak menjadi negara agama. Ya, ternyata benar mereka. Yang dulunya saya salahkan. Ternyata benar mereka. Ada ilmunya, ada pengetahuan, ada argumen yang menjelaskan tentang tidak wajib menegakkan negara. Ya, begitu. Dan memang Nabi Muhammad SAW tidak diutuskan di muka bumi ini untuk menegakkan negara. Tetapi Nabi Muhammad diutuskan untuk memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Ya, apa gunanya kita ingin menegakkan negara, tapi perilaku kita sudah bunuh-bunuh sembarangan, ya kan? Itu sudah tidak baik. Ya, dan inilah dia jihad saya sekarang, ya, untuk menghentikan aksi-aksi mereka, niat mereka. Kalau saya ketemu sama mereka, pasti akan saya bilang bahwa Indonesia bukan tempatnya untuk menegakkan negara Islam. Kalau punya keyakinan hidup di luar negara Islam, carilah negara lain, bukan di Indonesia. Begitu. Waduh. Berarti memang hidayah itu teknis atau penjelasan atau rasionalitasnya sebagaimana yang Bapak Abbas ceritakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau tidak kita tidak duduk di sini, saya masih di hutan. Kita harus mensyukuri semuanya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sempat ditahan berapa lama? Dulu. Karena saya memang tidak terlibat dalam aksi bom. Oke. Secara deliknya, ya, maka sempat ditahan. Saya dikenakan pasal pemalsuan dokumen dan pelanggaran imigrasi saat itu. Ya. Kemudian, jadi sekitar setahun gitulah. Oke. Dan sekarang sudah menentukan semacam misi baru dalam hidup, yaitu jihad atau nahi mungkarnya adalah menghentikan aksi-aksi yang kelompok-kelompok yang Bapak dulu sempat tergabung dan anggota-anggota yang dulu Bapak sudah kenal gitu ya. Iya, betul. Jihad saya sekarang inilah jihad memperjuangkan Indonesia Darussalam. Negara yang aman damai. Ya, kita harus berjuang menjaga Indonesia ini ya yang berbilang bangsa, ya berbagai suku, berbeda bahasa. Kita negara Bhinneka Tunggal Ika, ya harus kita jaga gitu. Dan jangan lupa kita praktekkan ya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Luar biasa. Pak Abbas, kalau boleh tahu, ini kegiatannya apa saja, Pak? Akhir-akhir ini. Alhamdulillah, ya kegiatan saya sekarang ini, ya selain saya sibuk dalam menjual produk lebah, yaitu produk madu dan lain-lain, saya juga di lembaga penelitian yang namanya Division for Applied Social Psychology Research. Ya, bisa dilihat dalam website dasprui.com. Itu kegiatan-kegiatannya saya sebagai konsultan senior
di lembaga pendidikan tersebut. Oh. Kami melakukan kegiatan pembinaan kepada napiter, ya tahanan penjara, kasus teror, kepada mantan napiter, kepada keluarga-keluarga, dan kami membuat kegiatan naskah tulisan-tulisan, jurnal-jurnal seputar keamanan dan terorisme. Luar biasa Bapak Abbas. Amin. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat, luar biasa. Dulur-dulur Tribun Jatim sudah kita dengar semuanya tadi ceritanya. Luar biasa dari awal sampai akhir bagaimana perubahan, bagaimana Pak Abbas dulu ketika Boso Jowo ini kesirep, terpesona dengan cara berpikir yang sifatnya sporadis tentang agama Islam yang harus ditegakkan, dan alhamdulillah kemudian berakhir pada suatu hal yang sifatnya membahagiakan, pertobatan, dan itu tadi ceritanya luar biasa. Dulur-dulur sudah kita dengar. Amin. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa dari cerita Bapak itu, bahasanya memang hidayah itu bisa datang pada siapa saja dan kapan saja, karena itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan pada kita. Dulur-dulur, terima kasih banyak. Kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Pak Abbas, semoga kita dapat hikmah yang baik dari cerita beliau. Tetap pantengi terus kanal informasi kami dulur-dulur di Tribun Jatim Network, baca koran Surya tiap pagi, dan seluruh situs Tribun yang ada di seluruh Indonesia. Mohon maaf, harap maklum manakala ada kekeliruan ucapan. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.